mendengar firman Tuhan, ikuti warta berikut. Moto kami, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Yesus. Jadwal ibadah GCKI Sunter tertera di bawah ini. Persembahan perpuluhan, pelayanan, dan misi dapat transfer ke rekening BCA nomor 206602046 atas nama Yusuf Kristrianto. Pelayanan kami meliputi sekolah minggu, remaja, pemuda, kaum pria dan wanita, persekutuan doa, dan lain-lain. Berbagai kegiatan pelayanan kami. Inilah pemimpin-pemimpin GCKI Sunter. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Shalom, saudara-saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara semua? Saya percaya Tuhan selalu memberkati di dalam kesehatan dan kecukupan. Pagi ini kita berjumpa lagi di dalam awal bulan November, bertepatan ibadah perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita bertemu Tuhan Yesus Kristus. Kita saat teduh sejenak. Pertolongan kami datang daripada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, yang memelihara segala isi ciptaannya, dari dulu sekarang sampai selamanya. Turunlah kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, dalam persekutuan Roh Kudus, memberkati ibadah ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Haleluya, amin. Mari saudara, kita bersama memuji dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati. Mari siapkan hati kita. Salam saudara yang kasih Tuhan, selamat pagi. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan sampai detik ini. Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita memuji Tuhan, mari kita membaca pemazmur kita dalam Mazmur 63 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kerinduan kepada Allah, Mazmur Daud, ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan dengan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan Engkau sepanjang kawal malam. Sungguh Engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk kita benar-benar datang sama Tuhan. Kita mau menyanyikan bersama-sama bahwa mengingat kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Bahwa kuasa Tuhan lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi saat ini. Apapun yang boleh terjadi, kita melihat bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada apapun itu. Mari kita sama-sama bernyanyi bersama. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Benar Tuhan, Engkau lebih besar dari semua Tuhan.
Tuhan
untuk segala kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan dalam sepanjang hari ini Tuhan. Hari-hari kami lalui Tuhan bersama-Mu. Kami bisa melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu terlebih besar dari setiap masalah yang kami hadapi saat ini ya Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yakin Kau hadir dalam kehidupan kami dan menyelesaikan dan ikut campur dalam kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan ya beracara, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Kau hadir di tengah keluarga kami dan menjamah setiap hati kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersukacita untuk Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan bahwa Dia sanggup menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi. Amin. Apa yang tak pernah kita lihat, bahwa Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan pasti akan menjawab setiap doa kita. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di awal bulan November ini, berikan kami petunjuk firman, biar apa yang kami lalui dalam kehidupan ini, Tuhan mengingatkan kami, menegur, meneguhkan segala kehidupan kami dengan firman-Mu. Bersabdalah lewat hamba-Mu, urapi dia, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, hari ini kita akan membahas tema mengapa Yunus melarikan diri dari hadapan dan panggilan Tuhan. Ayat firman Tuhan diambil dari satu ayat saja, yaitu ayat mas kita Yunus 4 ayat 2. Yunus 4 ayat 2 berbunyi demikian. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya
maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Nah, saudara, sebelum menjawab pertanyaan tema kita hari ini, sebaiknya kita harus mengerti dahulu latar belakang kisah daripada Yunus. Saudara, kota Niniwe itu didirikan oleh Nimrod dalam Kejadian 10 ayat 11. Kota Niniwe adalah kota yang besar yang kemudian dikuasai oleh Raja Asyur pada zaman Yerobeam kedua, yaitu Raja Israel. Saudara dapat lihat dari 2 Raja-Raja 14 ayat 25. Bangsa Asyur adalah salah satu bangsa paling kejam yang pernah dilihat dalam sejarah. Mereka memperkenalkan cara mengerikan, menusuk musuh mereka dengan tiang pancang kayu sampai mereka mati. Mereka menghukum ribuan orang sekali waktu dengan cara itu. Mereka memerintah kerajaan dengan cara teror. Niniwe disebut kota berdarah, dan nama itu memang layak untuk mereka. Jika sebuah bangsa berpikir bahwa bangsa Asyur sedang mematai negeri mereka takut bukan main tentang apa yang mungkin terjadi. Saudara harus ingat, Niniwe didiami oleh bangsa Asyur. Kejahatan Asyur itu sampai ke hadapan Tuhan. Saudara bisa lihat dari Yunus 1 ayat 2, seperti kisah Sodom dan Gomora dalam Kejadian 18 ayat 20. Tetapi Tuhan tidak mau menghukum Niniwe karena kasih-Nya. Tuhan mengutus Yunus untuk memperingatkan mereka dalam Yunus 1 ayat 2. Ternyata Tuhan bukanlah Tuhan yang kejam dan selalu menghukum orang-orang jahat. Padahal di dalam Perjanjian Lama, seringkali hukuman Tuhan selalu diberikan untuk orang atau bangsa yang jahat. Ternyata di Perjanjian Lama inilah Tuhan mengutus Yunus untuk menyelamatkan bangsa asing di luar bangsa Israel. Di antara nabi-nabi di Perjanjian Lama, hanya Yunus saja yang diperintahkan Tuhan untuk menjalankan misi penyelamatan bangsa asing, seperti Kristus setelah bangkit mengutus setiap orang percaya untuk pergi menjadikan semua bangsa murid-murid Kristus dalam Matius 28 ayat 19. Tetapi mengapa Yunus melarikan diri dari panggilan misi Tuhan yang dipercayakan kepadanya? Siapakah Yunus? Saudara, Yunus diperkenalkan sebagai anak Amitai dalam Yunus 1 ayat 1. Seorang nabi Galilea yang dilahirkan di sebuah kampung berhampiran dengan Nazaret. Beliau adalah seorang nabi yang berjaya. Nubuatan tentang Israel telah digenapi di dalam pemberitaan Yunus. Yunus itu berasal dari kerajaan utara. Nama Yunus sendiri dalam bahasa Ibrani berarti merpati. Dan Yunus merupakan seorang nabi dari abad ke-8 sebelum Masehi yang menubuatkan restorasi batas-batas Israel oleh Yerobeam II, Raja Samaria. Itu ada di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 25. Yunus sangat mengenal Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Tadi kita baca dalam Yunus 4 ayat 2, Yunus mengenal Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Ada berbagai pendapat mengapa Yunus melarikan diri. Yang pertama, karena ia memikirkan dirinya sendiri. Ia merasa gentar pergi ke Niniwe. Ia takut disulak sebagai musuh Asyur. Tetapi pendapat ini tidak menjelaskan mengapa ia mengusulkan agar para pelaut melempar dia ke dalam laut. Sebenarnya Yunus bukanlah takut mati semata. Yang pendapat kedua,
Orang berkata Yunus menganggap orang kafir tidak berhak mendengar tentang Tuhan Israel. Tetapi pendapat ini juga tidak menjelaskan mengapa ia lari ke wilayah kafir lain di Tarsis. Yang ketiga, ada yang berpendapat bahwa orang Asyur orang yang paling jahat di bumi. Namun lebih dari itu, Yunus sesungguhnya berpikir tentang Israel sebab bangsa Asyur adalah ancaman terbesar bagi Israel yang kecil, dan ia tidak ingin berurusan apapun dengan pihak yang berpotensi menjadi penyerbu mangsanya. Yang paling bisa diterima adalah pendapat mengapa Yunus melarikan diri adalah dengan mengetahui pengalaman Yunus bersama Raja Yerobeam II di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 23 sampai 25. Saudara, ayat ini memang menceritakan hanya beberapa kalimat, tetapi ada penafsir yaitu David Paulson mengatakan bahwa ketika ia dipanggil menjadi nabi dan diutus kepada Raja Yerobeam II dari Israel, Raja Yerobeam adalah seorang raja yang terkenal tidak baik dan melakukan kejahatan dalam pemandangan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan Yunus pergi kepada raja itu, awalnya Yunus merespon positif dengan harapan akan sanggup mengurus kejahatan raja tersebut. Tuhan berkata, pergi dan katakan kepada raja bahwa aku ingin memberkati dia, bahwa aku akan meluaskan batas-batas wilayahnya dan membuat ia menjadi besar. Yunus memprotes sebab ia tahu Raja Yerobeam adalah raja yang jahat. Dan ini adalah pendekatan yang sama menurut Yunus. Dalam hatinya ia berkata kepada Tuhan, itu tidak akan berhasil, Tuhan. Jika engkau memberkati orang jahat, mereka akan menjadi lebih jahat lagi. Memang raja itu menjadi semakin jahat. Semakin Tuhan memberkati dia, ia semakin buruk. Maka Yunus mengambil sebuah kesimpulan yang sangat keliru, bahwa rahmat Tuhan tidak mengubah orang jahat. Demikian ternyata pemikirannya juga sama terhadap Niniwe, yaitu bangsa Asyur, sehingga ia melarikan diri. Yunus ingin bangsa Asyur itu dihukum Tuhan karena kejahatannya, dan rahmat Tuhan tidak bisa mengubah kejahatan mereka. Ternyata di dalam pengenalannya kepada Tuhan, Yunus tidak mempunyai belas kasihan. Yunus mengerti belas kasihan Allah, namun ia sendiri tidak punya belas kasihan. Saudara, penginjil terkenal Reinhard Bonnke berkata, jika seorang penginjil berhasil bukan sekedar memperkatakan belas kasih Allah atau membicarakan teologi, hati seorang penginjil yang berhasil harus seirama dengan hati Tuhan yang mengungkapkan kerinduan hati dan belas kasihannya. Jadi jika Anda ingin mengabarkan Injil dan bersaksi, Anda harus mempunyai belas kasihan kepada jiwa-jiwa seperti Yesus Kristus. Bagaimana caranya? Anda bisa meminta dalam doa kepada Tuhan Yesus, dan Ia akan memberikannya. Saudara, belas kasihan Tuhan nampak nyata dalam perkataannya di Yunus 4 ayat 11 yang berbunyi, bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Jadi saudara, pelajaran penting hari ini adalah Tuhan sangat sayang kepada semua bangsa atau etnis, tidak peduli mereka agama apa. Saat ini Tuhan mau menyelamatkan semua orang di dunia, baik itu orang jahat sekalipun atau orang yang menganiaya orang-orang Kristen. Karena pemahaman yang keliru, akhirnya Yunus melarikan diri ke Tarsis. Kota Tarsis berhubungan dekat dengan peleburan biji-bijian, perak, emas, dan timah. Kota Tarsis menjadi simbol kekayaan, kekuasaan, dan keangkuhan, sedangkan Niniwe melambangkan pengorbanan.
pilihan yang sangat kontras. Niniwe adalah ancamannya, atau Tarsis dengan uangnya bagi Yunus. Ketika Yunus melarikan diri dan naik perahu ke Tarsis, awalnya awak kapal tidak mengetahui bahwa ia adalah seorang nabi, juga tidak mengenal siapa Allah Yunus. Para pelaut itu adalah penyembah berhala. Tetapi di tengah badai, mereka memarahi Yunus yang tertidur dalam tugasnya di tengah badai. Ketika tersulut karena undian, Yunus mengakui siapa dirinya. Hal ini mengejutkan, bahkan menggentarkan para awak kapal yang notabene adalah penyembah berhala. Atas permintaan Yunus sendiri dan dengan iman, dia tahu benar akan kasih Allah, ia meminta penyebabnya itu karena dari dia sendiri, ia minta dilemparkan ke dalam laut. Dan akhirnya ia dilemparkan ke dalam laut. Setelah dilemparkan ke dalam laut, akhirnya redalah angin badai itu. Kejadian itu sungguh membuat orang-orang di kapal menjadi sangat takut dan mengenal Tuhan, dan mempersembahkan korban sebagai penghormatan kepada Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Ternyata Allah selalu ada kemanapun engkau lari. Tuhan akan selalu membuat manusia mengikuti setiap rencananya, baik atau cara yang tidak baik menurut manusia. Akhirnya Yunus tenggelam ke dalam dasar laut. Menurut tafsiran David Paulsen, Yunus diperkirakan mati setelah berada di dasar laut, karena untuk mencapai dasar laut diperlukan lebih dari 20 menit. Terlihat dari Yunus 2 ayat 5 sampai 6. Dan atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus akhirnya dibangkitkan kembali setelah ditelan ikan selama 3 hari 3 malam. Ini melambangkan kematian Yesus dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Dan akhirnya setelah Yunus diselamatkan Tuhan, ia taat dan pergi ke Niniwe. Dan Yunus berkhotbah di dalam kota Niniwe. Semua rakyat yang mendengar tersentuh, dan akhirnya raja mendengar hal itu, tersentuh juga hatinya. Akhirnya mereka bertobat dengan berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengampuni mereka semua. Saudara, dari kisah Yunus ini, pelajaran apa yang kita dapat dan kita bisa praktekkan? Pertama, Tuhan Yesus mengasihi semua manusia dan bangsa di muka bumi ini, saudara. Apapun perbuatan mereka, baik mereka jahat, Tuhan tetap mengasihi. Karena Tuhan mengerti mereka tidak dapat membedakan mana yang baik dan jahat menurut kehendak Tuhan. Kedua, saudara, Tuhanlah yang berinisiatif menyelamatkan Niniwe atau orang-orang berdosa. Jadi inisiatif penginjilan berasal dari Allah. Dan Allah juga memanggil dan memperlengkapi Anda dan saya untuk tugas ini. Dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Allah tidak menghendaki satu orang pun binasa, melainkan bertobat. Yang ketiga, Tuhan memakai anak-anaknya, yaitu orang percaya, untuk melaksanakan misi penyelamatannya, termasuk Anda dan saya. Anda tidak bisa lari dari panggilan memberitakan Injil, karena Kristus sudah memilih Anda. Jika Anda tetap lari dari panggilan Tuhan, maka akan ada konsekuensi teguran dari Bapa di sorga, seperti Yunus dilempar ke laut dalam dan dimakan ikan besar. Jadi jika hari ini Anda menyadari dan berbalik dari pelarian Anda kepada Tuhan, maka Tuhan tetap akan memakai Anda dengan luar biasa. Dan ada upah yang Tuhan disediakan di bumi
dan di sorga. Demikianlah pesan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali peristiwa Yunus yang menolak panggilan Engkau untuk mengingatkan, untuk menegur orang Asyur di Niniwe karena kejahatan mereka. Tuhan mengasihi orang-orang yang jahat di Niniwe dan mengutus Yunus. Biarlah ini menjadi sebuah teguran buat kami, bahwa Tuhan mengasihi orang-orang di sekeliling kami yang belum mengenal Kristus, sehingga kami diutus Tuhan untuk memberitakan pada mereka untuk percaya kepada Kristus Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk keberanian kami supaya kami berani untuk menjalankan misi pemberitaan Injil, dan jangan biarkan kami lari dari panggilan Tuhan, karena setiap pelarian kami mendatangkan konsekuensi yang tidak baik, supaya kami bertobat. Dan kami sangat ingat Tuhan tetap mengasihi kami apapun yang terjadi. Biarlah hidup kami di masa pandemi kami gunakan untuk seluas-luasnya memuliakan nama-Mu dengan memberitakan kesaksian kami kepada orang yang belum mengenal Tuhan dan memberitakan Injil. Pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah saudara, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Saya mau mengingatkan bahwa perjamuan kudus diterima hanya oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh menjadi murid-muridnya. Mari siapkan roti dan anggur yang telah kita siapkan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau mengikuti sakramen perjamuan kudus, yaitu kami diingatkan untuk memberitakan kematian Tuhan sampai kau datang. Kuduskan dan layakkan kami pagi hari ini bersatu dengan tubuh dan jiwa-Mu dalam roti dan anggur, sehingga kami sungguh-sungguh boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari saudara, kita ambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, pada waktu malam Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat-berkat untuk roti dan anggur yang kami minum dan bersatu dengan tubuh dan jiwa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, kalau kami ada sakit penyakit, dengan tubuh dan darah-Mu yang bersatu kami disembuhkan pagi hari ini. Karena kami percaya darah Yesus yang sudah menebus dosa-dosa kami, juga bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit penyakit. Mari
Kami berdoa untuk siapapun yang menonton daripada khotbah online. Tuhan, jangan mulai hari ini, apapun sakit mereka, kanker, COVID, dan hal penyakit yang lainnya, kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan sudah sembuhkan dan kami terima dengan iman. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi, Engkau tidak pernah meninggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan iman segala pemulihan kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Saudara-saudara, saudara harus terima dengan iman kesembuhan yang kita sebutkan di dalam doa. Jangan ragu berbimbang, karena mujizat itu masih nyata. Sambil tetap berdiri, mari kita bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Sebagaimana gereja di segala abad dan tempat, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Sambil tetap berdiri, mari kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan tadahkanlah tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, di dalam persekutuan Roh Kudus meneguhkan, menguatkan, memperlengkapi saudara semua yang nonton khotbah online ini, supaya menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun saudara berada, dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Silakan duduk saudara. Sebelum mengakhiri ibadah perjamuan kudus pagi hari ini, saya mewakili hamba Tuhan dan Diaken GJKI Sunter mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk Daniel Amos tanggal 27 Oktober, kedua untuk Ibu Hani tanggal 28 Oktober. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sekali lagi untuk mereka yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami membawa anak muda Daniel Amos yang di Adelaide, Australia. Tuhan memberkati dalam perpanjangan usianya, berikan kesehatan, perlindungan dari Tuhan, sehingga dia boleh cinta dan setia kepadamu. Tambahkan iman dan jauhkan dari orang-orang yang tidak berkenan, biar dia boleh berhasil di dalam masa depannya. Berkati orang tuanya Cinini Pak Amos dan saudara-saudaranya yaitu Mona dan Cindy. Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Yang kedua, kami berdoa untuk Ibu Hani Tuhan. Di hari ulang tahunnya, kami berdoa Tuhan memberkati dia, berikan kasih karunia-Mu yang besar supaya dia boleh menikmati hidup berlandaskan iman kepada Kristus. Jadikan dia saksi-saksi Kristus di mana dia berada dan mempraktekkan firman Tuhan, jadi penolong buat suaminya Afi dan ibu buat anak-anaknya. Berkati kehidupan masa depan dan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Terima kasih kepada saudara semua yang menonton khotbah online ini. Saya bersyukur karena hari ini, pas tanggal 1 November, saudara hari ini diberkati oleh Tuhan. Sebelum berpisah, mari kita berdoa syafaat. Doa syafaat dilakukan di rumah Anda masing-masing bersama keluarga Anda. Pokok doa syafaat yang pertama, doakan supaya Tuhan memakai kita untuk memberitakan Injil dan menjadi saksi-saksi Kristus, karena inilah panggilan kita menjadi murid Kristus. Kedua, doakan bangsa negara, Presiden Jokowi dan menteri-menterinya dalam menjalankan pemerintahan, dilindungi dan dijauhkan dari roh-roh pemberontakan yang hendak mengacau negeri ini. Yang ketiga, doakan dokter-dokter dan perawat-perawat serta pasien COVID yang masih COVID ini, corona ini masih menyebar di mana-mana. Ya Tuhan, turut campur tangan baik di Indonesia dan di dunia. Yang keempat, kita doakan GJKI nasional, kita doakan GJKI Agape dan juga GJKI Sunter. Kita doakan GJKI Sunter untuk keuangan jemaat-jemaat yang sakit, yang bermasalah, yang jauh dari Tuhan. Dan kemudian terakhir kita saling mendoakan. Setelah itu Anda bisa sharing kelompok bersama keluarga Anda dan jawablah pertanyaan di bawah ini supaya Anda lebih dapat mengerti dan mempraktekkan firman Tuhan pagi ini. Pertanyaan pertama, apa yang diperintahkan Tuhan kepada Yunus? Dalam Yunus 1 ayat 2. Apa terjawab pertanyaan nomor 2, apa respon Yunus dan mengapa Yunus menolak? Pertanyaan nomor 3, apa akibat Yunus menolak perintah Tuhan? Terima kasih untuk pagi hari ini di mana saudara semua diberkati oleh Tuhan dan Tuhan selalu menjaga dan menolong saudara semua. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan memberkati. Shalom.